Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami YouTube Radar Informasi News TV, di mana hari ini kita sudah kedatangan tamu istimewa. Beliau ini Istimewa. tamu istimewa, seorang politisi, seorang birokrat, mantan wakil gubernur Bengkulu, mantan pemain sepak bola PS Bengkulu, dan sekarang menjabat sebagai ketua KONI Provinsi Bengkulu. Nah, mari kita sapa langsung tamu istimewa kita hari ini. Bang, apa kabar Bang? Baik, alhamdulillah. Gimana? Apa kesibukan aktivitas hari ini? Kalau aktivitas hari ini pagi-pagi ya ngobrol-ngobrol sama kawan-kawan, sarapan, kemudian mungkin siang nanti ada beberapa hal yang harus saya kerjakan terkait dengan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Nasional Aceh Sumatera Utara. Kemarin baru melantik KONI Provinsi KONI Kabupaten Benteng, Bang ya? Beberapa waktu yang lewat memang melantik KONI Kabupaten Bengkulu Tengah. Mungkin Bang kita bisa dijelaskan dikit nama Abang tuh sebenarnya siapa? Dan kenapa dapat panggilan Dedi Black? Jadi nama saya itu Dedi Ermansyah. Ya. Dedi Ermansyah. Ya, tapi sering dipanggil dengan Dedi Black. Awal ceritanya dulu, waktu saya masih SMA, saya bermain bola untuk PS Bengkulu Junior. Waktu itu pelatih saya itu bernama Ian Suwa Cruz, ya, jadi orang Belanda. Jadi, dia itu memanggil saya, tapi nggak tahu nama awalnya itu. Kemudian kata kawan dari sebelah itu Black. Akhirnya dia panggil saya Black. Akhirnya lengket Bang ya panggilan itu sampai sekarang. Nah, sampai sekarang akhirnya dipanggil Black. Jadi ya itu udah di Black awalnya dari situ. Jadi Bang, kini kan masyarakat Bengkulu nih, kalau dulu awalnya mungkin Abang kan 2 periode DPRD Kota Bang ya? Ya. Kemudian naik ke DPRD Provinsi. Itu mungkin awalnya dari kota, kemudian masyarakat Bengkulu nih kenal dengan yang namanya Dedi Black seprovinsi ya Bang. Apalagi Abang pernah jadi wakil gubernur. Alhamdulillah. Bahkan terakhir kalau nggak salah tuh waktu Pilgub, Abang menjadi PLT gubernur ya? Sempat menjadi PLT gubernur Provinsi Bengkulu. Ya. Jadi yang kami dengar sekarang Bang, katanya Bang Dedi Black ini akan maju Pilwakot menjadi salah satu calon wali kota. Insya Allah. Nah, yang mungkin masyarakat Provinsi Bengkulu ataupun Kota Bengkulu ini ingin tahu Bang, kenapa dan apa alasan Bang Dedi itu mau maju menjadi calon wali kota Bengkulu Bang? Iya, ada beberapa alasan kenapa saya harus maju di Kota Bengkulu ya. Yang pertama memang kalau kita bicara pengabdian itu memang tidak mengenal waktu. Kapanpun dan sampai kapanpun yang nama pengabdian terhadap negeri, terhadap negara itu tidak mengenal waktu dan umur. Itu yang pertama. Yang kedua, sebaik-baiknya manusia itu kan bermanfaat bagi orang lain. Ya. Nah, kalau kita bisa menjadi kepala daerah itu, tentu harapan kita itu kita bisa bermanfaat bagi orang lain. Itulah seyogjanya manusia terbaik itu bermanfaat bagi orang lain. Kena kewenangan, kena kekuasaan, insya Allah kepala daerah itu harusnya mampu memberikan manfaat yang lebih kepada orang lain. Itu harapan saya. Jadi Bang, kalau dari kacamata Abang 2 periode Dewan Kota, 1 periode Dewan Provinsi, jadi wakil gubernur Kota Bengkulu ini, apa sih yang akan Abang bangun ketika seandainya Abang nanti diberi amanah menjadi wali kota Bengkulu? Ya, salah satu program yang menurut saya yang akan saya laksanakan, yang pertama itu saya akan mengantarkan beras ke rumah warga. Beras? Ya. Jadi bagi warga-warga yang tidak mampu, saya antarkan beras setiap bulan. Itu beras dari mana Bang? Dari Pemda. Akan dianggarkan? Ya, akan dianggarkan beras bagi masyarakat Bengkulu yang kurang mampu. Jadi untuk apa jalan mulus
atau siring-siring bagus, tapi kalau di rumah tidak ada bre. Nah, jadi kita akan mengantar itu beras kepada masyarakat yang tidak Jadi Bang, mampu. kalau menurut Abang sekarang masih banyak masyarakat di Kota Bengkulu ini membutuhkan beras. Masih banyak tentunya, dan itu paling tidak meringankan beban bagi masyarakat kita yang kurang mampu. Itu. Kemudian saya akan menciptakan dokter-dokter ya bagi masyarakat, terutama juga masyarakat kurang mampu. Karena seperti kita ketahui, peningkatan SDM ini menjadi mutlak. Ya. Misalnya orang-orang yang tidak mampu ini dia untuk menembus jenjang pendidikan yang baik, sudah berkualitas itu kan sulit karena biayanya mahal. Jangankan orang yang tidak mampu, orang yang menengah saja untuk menyekolahkan anak itu berat. Maka dari itu saya akan menciptakan dokter-dokter ya dengan anggaran yang ada agar masyarakat Bengkulu yang kurang mampu itu bisa menjadi orang yang lebih baik. Kemudian ada pertanyaan kan, apakah setelah dibiayai oleh Pemda itu mereka harus mengabdi di Kota Bengkulu? Saya bilang tidak. Permintaan cuma satu, kalau dia sudah menjadi dokter, maka dia harus mengangkat harkat dan martabat keluarganya. Itulah tujuan. Dia mau kerja di Bengkulu boleh, di tingkat nasional boleh, Kabupaten boleh, Bang? kabupaten boleh, mau di luar negeri pun boleh. Karena hakikatnya tujuan kita adalah mensejahterakan terutama keluarga-keluarga mereka. Itu Kalau harapan. untuk pembangunan secara infrastruktur Bang kita di Kota Bengkulu ini gimana Ya. menurut Abang? Itu juga menjadi bagian dari program kami ya, pelebaran jalan, kemudian jalan yang baik, bukan hanya mulus, tapi kualitas yang baik. Kemudian Drainase Bang? drainase untuk menghindari banjir, kemudian sekolah-sekolah baik SD, SMP, sampah, pengolahan sampah yang terintegrasi sehingga kita melibatkan seluruh masyarakat. Kemudian pasar-pasar, kita lihat pasar kita sekarang kan udahlah Semeraut. jorok, kotor. Nah ini bagian dari ya seperti di Barokoto ya kita lihat pasarnya kurang menarik lah. Nah kita akan menjadikan insya Allah pasar-pasar yang modern lah, yang bersih, yang ber-AC. Itu harapan kita. Ya mudah-mudahan Bisa terwujud. nah, itu dapat terwujud dengan dukungan seluruh masyarakat. Nanti tagline-nya apa Bang? Tagline-nya Bang Dedi nanti. Nah, Bangun Kota Bengkulu. boleh juga bangun Kota Bengkulu. Nanti kan begini, kami kan akan merumuskan itu semua dengan kawan-kawan, dan kami juga mendapat masukan tentunya dari tokoh-tokoh masyarakat dan seluruh elemen masyarakat, dan itu akan menjadikan sebuah format kami membangun ke depan. Karena begini, kami tidak ingin membangun itu dengan selera atau keinginan, tapi membangun itu dengan ilmu Sesuai kebutuhan masyarakat, Bang, ya? Jadi dengan sains. Jadi kota ini akan diperhitungkan bagaimana kelebihan serta kekurangannya, sehingga dengan ilmu yang ada ya, dengan kami berkoordinasi dengan misalnya dengan universitas-universitas dalam rangka merumuskan pembangunan ke depan itu menjadi prioritas kami, sehingga membangun itu bukan karena selera tapi tepat dengan sains yang ada. Bang, itu kami dengar Abang ini akan berpasangan dengan Nur Agianti Dewi. ya. Nah, calon wakilnya itu Nur Agianti Dewi. Nur Agianti Dewi ini sebenarnya siapa? Bisa Abang jelaskan? Nur Agianti Dewi ini adalah anak sulung dari mantan Gubernur Bapak Agus Rin. Beliau ini menempuh pendidikan arsitek di luar negeri ya, di Inggris. Nah, kita harapkan ilmu yang dia peroleh di situ dapat diaplikasikan di Kota Bengkulu. Nah, ini wujud bakti beliau lah kepada Seorang arsitek, Bang, ya? ya, seorang arsitek. Itu yang menjadi titik tekan kita. Artinya nanti jika Bang Dedi Agi itu satu wali kotanya dari politisi, satu wakilnya dari arsitek, Bang, ya? Arsitek. Politisi dan arsitek yang akan membangun Kota Bengkulu. Insya Allah. Insya Allah. Nah Bang, terkait
Pilwakot ini kan di bulan Agustus nanti sudah akan pendaftaran Bang oleh KPU. Ya. Nah, kemarin kami dengar Bang Dedi dan Agi ini sudah mendapatkan satu rekom salah satu partai. Nah, ke depan untuk mendaftar itu kan kita ketahui perlu 7 kursi, 20% kan Bang? Iya. Untuk di KPU. Nah, sekarang untuk mendaftar itu perahunya Dedi Agi ini sudah seperti apa Bang? Perahu partainya? Sementara kan baru mendapatkan rekomendasi dari Nasdem. Dan tentunya dari pihak kami sudah melakukan komunikasi politik dengan beberapa partai. Dan sampai hari ini itu mendapat sambutan yang positif. Insya Allah dalam beberapa hari ini sudah mendapat secara resmi dukungan dari partai-partai yang kami lakukan komunikasi. Sekitar ada 3 partai. Artinya sejak Abang mendapat rekom dari Nasdem ini ada banyak partai ingin bergabung dengan Bang Dedi. Iya, betul. Ada beberapa partai yang langsung melakukan kontak dengan saya, ingin melakukan komunikasi politik dan sudah mulai ada kesepakatan. Nah, insya Allah dalam beberapa hari ini sudah dapat kami umumkan. Kira-kira partainya belum bisa disebutkan, masih rahasia. Masih rahasia. Mungkin kan masyarakat penasaran nih, selain Nasdem apa lagi kan? Ya, insya Allah. Dalam Nasdem itu 4 kursi Bang ya? 4 kursi, kami masih membutuhkan 3 kursi tambahan, minimal. Minimal. Tapi kayaknya lebih 7 Bang. Sepertinya lebih. Lebih. Iya. Jadi Bang, kan untuk pendaftaran Abang optimis nanti perahu untuk berlayar sudah ada kan Bang? Ya. Nah, ke depan Bang, harapan Abang terhadap masyarakat Kota Bengkulu ini dengan majunya Dedi Agi ini seperti apa Bang? Harapan Abang untuk masyarakat di Kota Bengkulu? Ya begini, memang kondisi sekarang kondisi yang masyarakat sebenarnya dalam keadaan jenuh terhadap politik. Kemudian tingkat kepercayaan masyarakat itu juga berkurang terhadap institusi-institusi politik. Dan ini menjadi tantangan kami ke depan, ya bagaimana kami bisa meyakinkan kepada masyarakat bahwa kalau saya lihat dari latar belakang saya berkomitmen dalam bernegara ini kan, saya pernah di DPR kota, kemudian saya pernah mengundurkan diri dari anggota DPR. Kemudian saya pernah juga dilaporkan kepala daerah kepada ya karena situasi politik itu tadi. Mudah-mudahan lah itu dapat bisa kita lalui. Dan nanti kan Abang ini dari muda sudah menjadi pemain PS Bengkulu. Ya. Artinya Bang sampai sekarang Abang masih terus berjuang untuk Bengkulu kan. Ya. Nah, Abang mendapat dukungan dari keluarga besar atau tidak, gimana aja? Oh tentu, karena salah satu syarat kita mau maju itu mendapat dukungan dari keluarga besar. Dan kemudian kalau terkait dengan bermain sepak bola, memang saya dari SMP bermain sepak bola. Bela Bengkulu ya? Bela Bengkulu. Alhamdulillah waktu SMA itu kejuaraan nasional Suratin Cup, Bengkulu berada di posisi 4 besar. Kemudian pada tahun 91 Divisi 1 Bengkulu juara nasional. Pada saat itu ketua PSSI-nya Pak Azwaranas. Kemudian kita mengikuti kejuaraan Liga Danhil di wilayah barat. Dan alhamdulillah satu-satunya anak Bengkulu yang bermain di PSSI pada saat itu, yang dipanggil PSSI itu alhamdulillah saya. Untuk ke timnas itu? Iya, ke timnas. Sempat main di timnas enggak, Bang? Sempat main di timnas PSSI Garuda 2. Tahun berapa itu? Itu tahun 98. Nah. Jadi 88 89. Jadi itulah pemirsa YouTube Radar Informasi News TV. Kita bincang-bincang dengan Bang Dedi Black. Beliau ini seperti diceritakan tadi, sejak muda sudah berjuang terus untuk Bengkulu, membawa nama baik Provinsi Bengkulu. Bahkan beliau juga sudah pernah menjadi PLT Gubernur Bengkulu. Ini tentu sebuah prestasi yang luar biasa dan nggak semua orang bisa mencapai prestasi seperti itu. Mungkin Bang Dedi ini nanti jadi rekomendasi calon wali kota para bola mania.
jika ingin sepak bola Kota Bengkulu maju, calon wali kotanya siapa? Dedi Black. Nah, itu. Jadi mungkin bincang-bincang kita dengan kandidat calon wali kota kita Bang Dedi Black cukup sekian. Terima kasih Bang. Terima kasih Sudah mampir sama-sama. di channel YouTube kami. Mungkin ke depan lain kali kita podcast lagi bersama Agi ataupun dengan partai-partai yang akan mengusung Bang Dedi Black dan Agi. Demikianlah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.